Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Semangat, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran akan saya akan dulu untuk kehadiran Anda pada kesempatan hari ini. Afra Nur Zadid, Ahmad Bagus Martadi, Asin Fauzan, Alifah Nur Masyita, Anissa Salama, Az-Zahra Nur Sa'adah, Eli Rahmawati, Ya, baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Sebelum saya awali pembelajaran tentang Wali Songo, kira-kira dari adik-adik sekalian sudah tahu belum apa itu Wali Songo? Bahkan barangkali nama-nama dari Wali Songo. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, satu-satu, angkat jari. Ada yang sudah tahu belum Wali Songo? Saya. Ya, coba satu. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. yuk, angkat jari. Sunan Ampel. Nah, yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri. Yang keempat, Sunan Bonang. Yang kelima, Sunan Derajat. Yang keenam, yuk, yang keenam, Sunan Kalijogo. Yang ketujuh, Sunan Muria. Yang kedelapan, Sunan Kudus. Yang terakhir, yang sembilan, Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9 wali yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Baik adik sekalian, sebelum terkait dengan penyebaran wali, tentunya kita harus tahu dulu apa pengertian dari wali. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Wali itu apa? Baik, kalau yang belum, bisa kita lihat di layar dulu terkait dengan nama pengertian dari wali. Barangkali ada yang sudah tahu apa itu Wali Songo? Ada yang tahu? Wali 9. Ya, wali 9 wali yang jumlahnya 9. Namun tentunya ini tidak hanya sebatas tahu, tapi ngerti artinya. Apa itu wali 9? Ya. Wali, Anda bisa lihat sekarang pengertian wali ya. Wali ini berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Wali Allah. Apa itu? Orang yang mencintai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Songo ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Songo itu 9. Jadi Wali Songo ini merupakan orang-orang yang dicintai yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa. Itu Wali Songo. Dia harus tahu dulu apa itu pengertian dari Wali Songo. Itu ya, Wali Songo berarti 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah. Karena apa? Beliau ini bertugas sebagai pendakwah atau menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Hadirin sekalian, nah, seperti apa peran dari Wali Songo ini dalam penyebaran agama Islam? Faktor lain yang memiliki jasa dalam penyebaran agama Islam itu selain dari Wali Songo juga ada ulama dan muballigh. Tentunya kalau di waktu itu ulama di sini yang dimaksud adalah Wali Songo. Kenapa wali? Karena wali ini adalah orang yang mempunyai kepribadian baik dan kemampuan atau kekuatan yang tidak
Kira-kira pertanyaannya, apakah wali ini sama dengan orang-orang biasa? Sama tidak? Tidak. Kira-kira kalau wali itu dia punya kelebihan atau tidak? Punya. Wali ini sama seperti kita, hanya dia memiliki kelebihan yang itu datanya dari Allah. Karena apa? Sebagai penguat bahwa dia itu adalah para pendakwah yang memiliki peran untuk menyebarkan agama Islam. Kira-kira pertanyaan selanjutnya, sebelum adanya para wali, apakah orang-orang Indonesia yang dalam hal ini Nusantara sudah beragama Islam? Dulu beragama apa? Ada yang Buddha, ada yang aliran kepercayaan. Makanya dengan masuknya Wali Songo ini memberikan peran dalam penyebaran agama Islam. Nah itu tadi ya nama-nama Wali 9, mulai dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Turi, dan yang paling terakhir namanya Sunan Gunung Jati. Ini berada di mana sekarang? Di mana? Di Cirebon. Cirebon itu mana? Jawa Barat. Nah, ini sedikit kita akan mengulas beberapa sunan, tidak semuanya karena pada kesempatan kali ini kalau kita bahas semuanya tidak mencukupi, nanti di lain kesempatan kita bisa nyambung. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau istilahnya siapa tadi? Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini digunakan Maulana Maghribi karena berasal dari mana? Afrika, ya Afrika, dari wilayah Maghribi. Nah, Sunan Gresik ini diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Sunan Gresik ini asli orang Nusantara? Tidak, ini adalah pendatang. Untuk itu, walaupun bukan orang Jawa, namun Sunan Gresik ini mampu mengatasi wilayah masyarakat yang ada di dalam Jawa. Seperti diantaranya apa? Menghilangkan sistem kasta. Kasta itu apa? Tingkatan adanya kesenjangan antara kalangan orang bangsawan dengan rakyat. Ini dengan adanya dakwah dari Sunan Gresik, beliau ingin menselaraskan. Jangan sampai ada jurang pemisah antara kalangan bangsawan dengan rakyat kecil. Kemudian yang kedua, ini adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini punya istilah. Istilahnya adalah bapaknya para wali. Artinya apa? Kenapa Sunan Ampel diberikan istilah bapaknya para wali? Kenapa? Karena Sunan Ampel ini memiliki beberapa keturunan yang melahirkan para sunan. Salah satunya ada siapa? Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Iya. Sunan Ampel ini memulai dakwahnya dari pesantren yang didirikan di Ampel Denta atau di dekat Surabaya. Kemarin ada pertanyaan dari kelas lain. Kira-kira pesantren Ampel Denta itu masih tidak sama sekali? Masih ya? Masih. Makanya sampai detik ini untuk pesantren yang didirikan oleh Ampel ini masih aktif walaupun belum begitu berkembang pesat. Nah, Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak sesuai dengan adat istiadat di masyarakat Jawa, seperti kebiasaan memakai sesaji. Makanya untuk menselaraskannya, maka Sunan Ampel ini dengan pelan-pelan memberikan penjelasan terkait dengan sajian-sajian yang dilakukan oleh masyarakat. Yang notabene masyarakat waktu itu menggunakan adat budaya yang sudah berkembang. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Di antara dua sunan tadi. Yang pertama tadi Sunan apa? Yang kedua Sunan.
Selanjutnya adalah Sunan Bonang atau Maulana Magdum. Sunan Bonang atau Maulana Magdum ini wali yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara mengakulturasikan budaya. Akulturasi itu seperti yang mengkombinasikan, menselaraskan antara budaya Jawa dengan Islam. Contohnya kira-kira apa? Yang sampai sekarang masih diuri-uri atau dilakukan oleh masyarakat. Nah, mungkin ada wayang. Kemudian apa lagi? Yang setiap Maulid di Yogyakarta di alun-alun. Ya, sekanten. Yang mana sekanten ini merupakan sebuah makna dari kata syahadat. Syahadatain atau apa artinya? Syahadatain itu syahadat itu dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat apa? Syahadat tauhid. Coba dibacakan dari syahadat tauhid. Artinya aku bahwa tidak ada Tuhan selain. Kemudian syahadat Rasul apa? Wa asyhadu anna, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Itu yang dimaksud dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Makanya para wali ini membimbing dengan istilahnya syahadat tain. Namun perlu diingat, orang-orang Jawa itu kalau bilang syahadat tain nggak bisa, susah. Makanya dia hanya mengatakannya sekaten. Dan ini sering diperingati pada bulan apa? Maulid oleh masyarakat di Yogyakarta pada khususnya, dan mungkin di tempat-tempat lain sudah sama. Jadi Sunan Bonang ini menyesuaikan dengan adat kebudayaan masyarakat, ada wayang, ada gamelan. Makanya Sunan Bonang ini yakini dengan adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat, pelan-pelan kemudian disusupi atau dimasuki dengan penyebaran agama Islam, mulai dengan ucapan kalimat syahadat. Kemudian jadi antara jeda gamelan atau bait itu diselingi dengan ucapan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di dalam rangkaian apa namanya, rangkaian cerita wayangnya ini disebarkan dengan simbol-simbol yang memperlambangkan tentang tokoh-tokoh baik dan tokoh-tokoh tidak baik. Itu ya, sudah paham dengan peran dari Sunan Bonang? Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Ya, jadi perhatiannya yang besar ini terdapat pada saat kerajaan Majapahit ini runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan. Dalam mendakwahkan juga menggunakan media kesenian, yaitu dengan menggunakan lagu Jawa, yaitu pantun, salah satu kita. Kalau di Jawa kan ada lagu Asmoro Dono, pantun, Megantro, ada apa? Pocong. Ini kalau kita pelajari lagu-lagu ini, urutannya merupakan urutan kehidupan manusia mulai dari lahir sampai mati. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan tentang makna-makna dari lagu-lagu Jawa ini. Kemudian yang kelima adalah Sunan Giri atau istilah lainnya siapa, Mas Wahab? Maulana Ainul Yakin atau istilah lainnya Raden Paku. Karena seorang wali dia menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Kemudian yang berikutnya Sunan Kalijogo. Nah, ini Maulana Muhammad Syahid atau dikenal dengan Raden Syahid. Ini merupakan pendakwah di bidang budayawan dan seniman. Salah satu karangannya yang diciptakan yaitu lagu Dandang. Kemudian yang berikutnya Sunan Muria atau Raden Umar. Ini menciptakan dua tembang yang bernuansa Islami. Hasil ciptaannya yaitu Sinom dan Kinanti. Kemudian
Sunan Kudus atau Maulana Ja'far Shadiq atau yang berguna dengan wali al-ilmi. Kenapa kok disebut al-ilmi? Sunan Kudus karena memiliki ilmu agama yang luas seperti ilmu tauhid dan fikih. Nah, untuk melancarkan penyebaran Islam, Sunan Kudus ini membangun sebuah masjid di Kudus yang disebut dengan Menara Kudus. Kira-kira siapa yang pernah ke Kudus ini, Kacung? Saya Pak Guru. Oh, ya, siap. Sudah ziarah ke sana ya? Sudah. Dan sudah pernah melihat seperti apa Masjid Kudus? Sudah. Oke, untuk lain kesempatan yang belum bisa datang ke sana. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan cucu dari Raja Pajajaran. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati ini memilih dakwah di Jawa dan menggantikan kedudukan pamannya dan berhasil menjadikan Cirebon menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Ini ya sekilas gambaran beberapa wali 9 yang dapat kita lihat, mulai dari Sunan Gresik sampai dengan Sunan Gunung Jati. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Nah, coba kalau tidak ada yang bertanya, saya yang gantian bertanya. Siapakah salah satu sunan yang mendapatkan julukan wali ilmi? Siapa tadi? Sunan? Sunan siapa? Sunan siapa? Sunan Kudus. Karena apa? Kenapa disebut wali ilmi? Karena Yang luas. memiliki ilmu agama yang luas. Baik, saya kira cukup untuk kesempatan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berikan jargon lagi. Ya. Apa kabar Anda hari ini?